Oke, sebentar lagi kita akan mulai ibadah abu-abu. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Bersyukur kita bisa bertemu meskipun lewat Zoom, dan minta tolong untuk selama ibadah kameranya bisa dinyalakan karena kami akan pin wajah-wajah dari Jemaat Sulung semuanya. Jadi nanti kalau selama ibadah tolong fokus aja, nggak usah slide-slide cari teman-temannya, nanti bisa dilihat di YouTube. Ya, nanti setelah ibadah jam 9 akan bisa dilihat lagi di YouTube. Oke, jemaat, mari kita siapkan hati, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kau menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu, Kau pegang tanganku erat. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur?
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Ya jemaat, saat ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan dengan lembut Dia memanggil setiap kita yang letih lesu, yang berbeban berat dan menghadapi pergumulan. Marilah setiap kita datang kepadanya, kepada Dia yang senantiasa setia menunggu kita. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajar. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau.
kepada setiap kita. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Dia berkata, hai mari datanglah, engkau yang lemah, mari datanglah. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus mendapat dan membaptis lebih banyak pengikut daripada Yohanes. Sebenarnya Yesus tidak pernah membaptis siapapun, hanya murid-muridnya yang membaptis. Jadi ketika Yesus mendengar tentang itu, ia pergi dari Yudea dan kembali ke Galilea. Dalam perjalanannya, ia harus melewati Samaria. Di Samaria, ia tiba di sebuah kota bernama Sikar, tidak jauh dari tanah yang dulu diberikan Yakub kepada Yusuf, putranya. Di situ terdapat sumur Yakub, dan Yesus yang sudah merasa kelelahan duduk di pinggir sumur. Saat itu tengah hari. Seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Tolong berikan aku minum. Murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Engkau orang Yahudi dan aku orang Samaria. Mengapa engkau meminta minum dariku? Orang Yahudi tidak akan menggunakan cangkir dan mangkuk yang digunakan orang Samaria. Jika kamu tahu siapa aku, justru kamulah yang minta minum padaku. Dan aku akan memberimu air kehidupan. Kau tidak punya timba dan sumur ini dalam sekali. Dari mana engkau akan mendapatkan air kehidupan? Leluhur kami, Yakublah yang memberi kami sumur ini. Dia dan anak-anaknya serta ternaknya semua minum dari sini. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Yakub, kan? Orang yang minum air ini akan merasa haus lagi. Tapi mereka yang minum air yang kuberikan tidak akan haus lagi. Air yang akan kuberikan itu akan jadi mata air yang akan terus memancar dalam dirinya dan memberikan kehidupan kekal. Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak merasa haus lagi, dan tidak perlu datang ke sini lagi untuk mengambil air. Panggil suamimu dan kembali lagi. Aku tidak punya suami. Kau berkata benar tidak punya suami. Kamu sudah menikah 5 kali, tapi laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Kamu telah berkata jujur. Sekarang aku tahu engkau seorang nabi. Nenek moyang Samaria menyembah Allah di bukit ini. Tetapi bangsa Yahudi berkata hanya Yerusalemlah tempat menyembah Allah. Percayalah padaku. Akan datang masanya orang tidak lagi menyembah Allah di bukit ini, maupun di Yerusalem. Orang Samaria tidak tahu siapa yang kalian sembah. Tapi orang Yahudi tahu yang kami sembah sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Tetapi waktunya akan datang. Dan sekarang sudah datang. Bahwa dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagaimana adanya. Mempersembahkan pujian sejati yang diinginkannya.
Allah itu roh. Dan hanya dengan kuasa dari roh Allah, orang-orang akan menyembah Allah sebagaimana adanya. Aku tahu Mesias akan datang. Dan saat dia datang, akan memberitahu kita segalanya. Akulah dia yang sedang bicara denganmu. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Mendengar kalimat itu, rasanya seperti dialiri air kehidupan yang sangat menyejukkan. Di dalam kalimat itu, aku mendapatkan semua yang selama ini ku cari. Kasih yang sempurna, kasih yang menerima diriku apa adanya, serta memuaskan dahaga jiwaku yang sangat. Inilah akhir dari pencarianku selama berpuluh tahun. Aku baru sadar betapa bodohnya aku selama ini. Aku telah menyerahkan diri ke tangan serigala berbulu domba. Bukan hanya sekali, tapi 6 kali. Dan setiap kali aku ingin berhenti, tapi aku tidak sanggup. Suatu kekuatan dahsyat yang berasal dari hatiku yang kosong dan menjerit minta dipuaskan, mendorongku dengan sangat kuat untuk mencari pemenuhan. Sekalipun setiap kali tangan yang menerima penyerahan itu hanya bisa memberikan kepuasan sesaat, dan dampak itu semakin membuatku terpuruk dan terkucil. Tapi aku terus melakukannya lagi, dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Hidupku benar-benar hancur. Dan rasanya sebenarnya jalan kaki. Semua orang memandangku secara makin merasa terhina. Sehingga untuk mencari air pun aku harus mencari waktu. Tatkala tidak ada sesuatu yang menemani. Jam 12 siang, saat matahari bersinar dengan terik, itulah waktu yang kupilih. Aku tidak pernah menyangka justru di siang hari dari orang itu, dia sang juru selamat dunia yang dinanti-nantikan oleh banyak orang selama berabad-abad itu, khusus datang untuk, dan dia berkata, akulah dia yang selama ini kau cari. Wow, betapa menakjubkan. Dia tahu siapa aku. Dia tahu kerinduan-kerinduan hatiku yang paling dalam. Dia tahu pencarianku yang sia-sia di dalam kebodohanku. Dia tahu dosa kebodohan.
seperti Tuhan menghampiri dan mengenal perempuan Samaria. Saat itu, juga hadir di dalam ibadah ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk memohon Tuhan menjamah setiap kita. Karena hanya Dialah yang paling memahami apapun yang kita rasakan. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Katakan sekali lagi, aku berdiam. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Sekali lagi sama-sama katakan, aku berdiam. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Bapa, Aku berdiam tengah ketidakmengertian di kami akan situasi sekitar kesunyian, yang berubah dengan sangat cepat. keheningan bait-Mu Kami mau datang ke hadapan Bapa, hadirat-Mu Tuhan, tanpa kata dan membawa keluh tanpa kesah kami, bahasa, hanya membawa beban hidup kami, menunggu Engkau dan Tuhan. membawa segala kekhawatiran kami. Yesus Tuhanku, Kami tahu Tuhan, Kau paling bahwa tanpa kami ungkapkan, Tuhan rapuh jauh lebih hati tahu akan ini, semua yang kami rasakan saat ini. letih jiwa ini. Tetapi dengan kami Jamah ya mengungkapkan, Tuhanku, kami percaya jamah bahwa ya kami dapat dikuatkan Tuhanku, di dalam sebab menjalani hidup kami. Engkaulah Tuhan yang paling Jamah kami Tuhan, jamah kami saat ini. Mari jemaat bersama-sama ambil waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Tuhan. di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, Ini kami Bapa, tanpa kata dan
tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah kami Tuhan, jamah setiap kami yang hadir malam ini. Mari bersama-sama jemaat katakan, Yesus Tuhanku, Engkau yang paling mengerti. Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Hebatnya, Dia sama sekali tidak menghakimiku seperti orang-orang di sekitarku. Mereka menghakimiku padahal sesungguhnya mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus, Dia bukan hanya menerima diriku apa adanya, melainkan juga rela mati untuk menebus dosaku dan memulihkan hidupku. Saat itu memang aku belum memahaminya. Tetapi dengan sabar Dia menuntunku selangkah demi selangkah sampai aku mengerti. Dia bahkan telah mengangkat segala dosaku, segala celahku, segala rasa maluku, serta memakukan semuanya pada salibnya. Sehingga masa laluku yang buruk itu tidak lagi menjadi penghalang bagiku untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Menjaga dan menuntun perempuan Samaria, maka kita boleh tenang karena Dia tentunya juga akan selalu menjaga. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Namun kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu.
Yesus sandaranku, Dia menjagaku. Tuhan menjagaku waktu tenang atau tegang. Dia menjagaku, Tuhan menjagaku. Katakan Tuhan menjagaku. Tuhan menjagaku. Sekali lagi Tuhan menjagaku. Tuhan menjagaku. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahanku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mari bersama-sama kita penuhi panggilan-Mu. Kita datang kepadanya. Mohon Dia menyucikan kami itu. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendati ku lemah, Dia akan memberikan kepada kita tenaga dan kekuatan. Kau beri, Dia akan menghapus air dosa hapus air dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku.
menyerahkan diriku. Sungguh sangat membahagiakan ketika aku menemui orang-orang untuk menceritakan semua yang kualami itu. Ajaib sekali. Mereka menerima kesaksianku, bahkan mau mengikutiku untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi percaya. Sangat menakjubkan, bukan? Sangat menakjubkan, bukan? Tapi siapa kita? Layakkah kita yang hanya debu ini? Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesat ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Katakan hanya debulah aku. Kami hanya debu, Tuhan, di alas kaki-Mu. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun, sabda
hari ini, jika ada orang yang seperti aku, terjerat oleh berbagai dosa, dan ingin melepaskan diri tetapi tidak sanggup, sepertinya ada kekuatan dahsyat yang menarik saudara dengan kuat untuk melakukannya dan melakukannya lagi. Lihatlah apa yang kualami. Jika aku yang hina dina dan telah rusak total ini saja, dia mau pulihkan, maka dia pasti juga akan memulihkan hidup saudara. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa ditebus oleh darahnya. Dan tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga tidak membutuhkan penebusan darahnya. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Datanglah kepadanya sekarang juga. Dia sedang menunggu kita. Bahkan dia menanti-nantikan saatnya untuk memulihkan saudara dan saya. These pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up
the broken tonight. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita hening sejenak. Mari kita membuka hati untuk mendengar apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita secara pribadi di hati kita yang terdalam. Jika Dia menunjukkan ada dosa yang selama ini tidak kita sadari, akui saja dengan tulus dan jujur. Jangan berdalih, karena itu tidak ada gunanya. Dia mengingatkan kita justru karena Dia sangat mengasihi kita. Dia ingin membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa dan memberikan kepada kita kemerdekaan sejati. Dia tidak minta apa-apa dari saudara dan saya selain pengakuan yang tulus dan jujur serta kesediaan kita untuk karena itu mari kita menaikkan doa pribadi kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan bukakan malam ini, jangan ragu, bicaralah kepada Dia apa adanya. Bagi kita yang sungguh-sungguh rindu untuk diampuni, dengarlah firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika saat ini Dia menunjukkan ada luka di hati kita, karena seseorang telah memperlakukan kita tidak adil, memfitnah, mengata-ngatai, atau apapun, mari kita katakan kepada Tuhan bahwa kita terluka. Jangan ragu untuk berterus terang kepada Dia. Karena Dia memahami segala perasaan kita. Izinkan Tuhan menjamah dan memulihkan saudara dan saya. Ceritakan saja kepadanya apa adanya. Tidak perlu dibungkus dengan kata-kata indah. Ceritakan saja. Izinkan Dia menyembuhkan setiap luka saudara. Yesaya 53 ayat 5 berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bukalah hati dan izinkan darahnya
membasuh segala luka kita. Sekarang ampunilah mereka, seorang demi seorang secara spesifik. Lepaskanlah orang-orang yang telah menyakiti kita dari belenggu hati kita. Bebaskan mereka dari tuntutan untuk membayar segala kesalahan mereka. Lepaskan dan jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengacau hidup kita. Katakan, saya mengampuni si A, Tuhan. Sebutkan nama mereka. Saya mengampuni si B. Saya mengampuni. Saya mengampuni. Mari kita di dalam kasih yang teguh bersyukur untuk segala hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan di dalam kasih yang teguh, marilah kita bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku. Telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah kudengar. Suaranya telah kudengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Mari kita sama-sama katakan, semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku.
Hadapkanlah hati saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.